Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 yang berbahagia. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan ya. Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa belajar bersama serta kita juga bisa melakukan berbagai aktivitas yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula kita bisa bersama-sama mengerjakan soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 jilid 4C ya. Jadi kita hari ini sudah mengawali ya di jilid 4C, yaitu di awal semester 2 nanti akan dimulai dengan tema 6 yaitu cita-citaku. Dan di awal tema 6 ini nanti kita akan disajikan tentang puisi ya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Akan dibahas tentang puisi di tema 6 subtema 1 ya. Kita akan mengenal apa itu puisi dan ciri-cirinya. Dan kali ini akan langsung kita bahas di soal halaman 4. Ayo berlatih untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan puisi dan ciri-cirinya ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang akan kita bahas kali ini ya. Dimulai dengan nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang puisi ya? Jadi apa itu puisi? Nah, di sini sudah saya tuliskan jawabannya ya. Jadi puisi adalah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Oke, di sini sudah saya tuliskan juga ya. Mulai dari soal nomor 1 ya, bisa dilihat. Oke ya. Jadi halaman 4 mulai bahasa Indonesia. Jadi puisi adalah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Itu adalah pengertian puisi. Kemudian soal berikutnya nomor 2. Apa sebutan untuk pembuat puisi? Nah, sebutan untuk pembuat puisi itu adalah penyair ya. Di sini sudah saya tuliskan nomor 2. Pembuat puisi itu disebut dengan penyair. Nah, kemudian nomor 3, soal nomor 3. Bagaimana ciri-ciri dari puisi ya? Ini sebenarnya di materi juga ada ya. Jadi ciri-ciri puisi. Nah, ini saya tuliskan. Jadi ciri-ciri puisi itu adalah penyusunan baris dan bait serta bahasanya terikat oleh irama dan rima ya. Jadi kalau yang belum tahu apa itu irama, apa itu rima, apa itu baris dan apa itu bait, nanti akan dijelaskan di soal berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Jelaskan pengertian bait dan baris dalam puisi. Apa itu bait dalam puisi dan apa itu baris dalam puisi? Oke, untuk yang nomor 4. Nah, ini juga sudah saya tuliskan ya. Jadi baris itu merupakan sekumpulan kata yang tersusun menjadi sebuah kalimat ya di dalam puisi. Jadi sekumpulan kata ya yang tersusun menjadi sebuah kalimat dalam puisi. Kemudian yang dinamakan bait itu adalah susunan beberapa baris kalimat dalam puisi, itu disebut dengan bait ya. Jadi bedakan antara baris dengan bait, atau mungkin kalau pengen lebih tahu jelasnya seperti ini. Nah, ini namanya adalah baris. Pikiranku melayang ke suatu masa, ini dinamakan baris ya. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Nah, jadi pikiranku melayang ke suatu masa ini adalah baris ya, baris pertama. Aku pun bertanya-tanya, ini baris kedua lah, ini sudah dijelaskan ya di puisi cita-cita.
mau jadi apa aku saat dewasa? Ini baris ke-3 lah. Kumpulan dari beberapa baris ini disebut dengan bait ya, ini disebut bait puisi. Jadi puisi cita-cita ini ada 2 bait ya, bait 1 dan bait 2. Bait 2 ini tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Nah, ini bait kedua ya. Bait kedua ada 3 baris. Bait pertama juga ada 3 baris. Nah, itu yang menjelaskan tentang apa itu bait dan apa itu baris. Selanjutnya nomor 5. Apa perbedaan irama dan rima dalam puisi ya? Apa itu irama, apa itu rima? Nah, ini saya tuliskan ya. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Itu dinamakan irama. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi ya. Coba kita juga bisa melihat ya, rimanya itu seperti apa. Ini rimanya berarti tadi pengertian rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi ya. Persamaan bunyi ini A. Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. A. Nanti aku mau menjadi seperti apa? A. Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ini A. Ini namanya rima. Sedangkan irama itu merupakan keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata atau panjang pendeknya dalam membacakan puisi. Jadi misalnya ini, tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita ya. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek, itu namanya adalah irama ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 6 ya. Dalam puisi cita-cita apakah yang ingin dicapai oleh penyair? Pada bait keberapakah kamu mengetahui informasi tersebut? Nah, ini jawabannya adalah cita-cita penyair adalah pembaca berita. Dapat dilihat pada bait 2 ya, dapat dilihat pada bait. Oke ya, jadi cita-cita dari penyair itu dapat kita lihat di bait kedua. Jadi ini adalah bait 1, bait kedua, tepatnya di baris ke-3 ya. Jadi ini tadi saya nulisnya 2 dan 3, maaf kurang barisnya ya. Dapat dilihat pada bait kedua dan baris ke-3 ya. Jadi kita lihat di sini bait kedua baris ke-3. Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Jadi cita-cita penyair adalah pembaca berita ya. Oke. Ini tadi penjelasan untuk Ayo Berlatih halaman 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 5 ya. Ini adalah muatan IPA KD 3.2. Ini menjelaskan tentang siklus hidup makhluk hidup ya, siklus hidup makhluk hidup ya, terutama ciri atau mencirikan siklus hidup makhluk hidup ya. Oke, langsung saja kita ke Ayo Berlatih halaman 5 ya. Ini hanya ada 2 soal ya. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1A. Jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Ini di materi di atasnya juga sudah ada, tapi di sini saya tuliskan ya. Apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan ya. Jadi pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh, itu dinamakan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Ini ada di materi di atasnya ya, untuk muatan pelajaran IPA ya. Oke, kemudian selanjutnya yang B. Fitri memelihara kelinci. Setiap hari ia mengamati kelinci tersebut. Tubuh kelinci tersebut semakin besar, gerakannya semakin lincah. Apakah kelinci tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Jelaskan ya, apakah kelinci Fitri ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Oke ya. Jadi jawabannya adalah ya ya. Kelinci Fitri mengalami pertumbuhan
yaitu tubuh kelinci semakin besar, itu mengalami pertumbuhan. Dan kelinci fitri mengalami perkembangan yaitu dengan gerakannya yang semakin lincah. Jadi kita lihat dari kalimat tersebut, pertumbuhannya itu berarti tubuhnya semakin besar, sedangkan perkembangannya gerakannya semakin lincah. Ya, itu yang membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di sini langsung saya isikan di tabelnya ya. Perhatikan tabel berikut. Tuliskan urutan siklus hidup hewan seperti contoh. Ini ada ayam, sapi, kupu-kupu, belalang, dan kura-kura ya. Siklus hidup beberapa hewan ya di sini. Oke. Ayam. Ya, ayam itu siklus hidupnya adalah telur, anak ayam, ayam dewasa. Kemudian ada sapi. Ya. Siklus hidupnya dimulai dari anak sapi, sapi muda, kemudian sapi dewasa. Kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu ya. Kemudian belalang, telur, nimfa, belalang. Sedangkan kura-kura, telur, anak kura-kura, kura-kura dewasa ya. Oke, mungkin ini dulu penjelasan untuk soal ayo berlatih dari tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 ya, pembelajaran 1. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya dari buku Bupena jilid 4C tema 6. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ataupun jawaban dari soal-soal yang sudah saya kerjakan, dan tentunya saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat adik-adik semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.